Bagi banyak pensiunan ASN, Polri, dan penerima taspen, hidup setelah masa dinas bukanlah masa yang sepenuhnya tenang. Di luar terlihat sederhana, rutinitas harian mereka sebenarnya penuh perhitungan. Setiap awal bulan ada kebiasaan yang hampir sama. Membuka buku tabungan, mengecek mutasi rekening, lalu diam sejenak. Bukan karena serakah, tapi karena pensiun adalah napas hidup. Dari situlah makan, obat, listrik, hingga membantu cucu sekolah semua bergantung. Dalam beberapa waktu terakhir, satu kata terus beredar dari warung kopi sampai grup WhatsApp pensiunan, rapel. Ada yang menunggu dengan harap-harap cemas, ada yang skeptis karena pengalaman masa lalu, ada pula yang takut berharap terlalu tinggi. Bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, rapel bukan sekadar tambahan uang, rapel adalah kejelasan, kepastian, dan bukti bahwa hak mereka benar-benar dihitung. Pak Darman, pensiunan ASN golongan third ray dengan masa kerja lebih dari 30 tahun, pernah berkata bahwa menunggu rapel rasanya seperti menunggu hasil ujian. Bukan karena nilainya besar atau kecil, tapi karena ingin tahu apakah sistem benar-benar bekerja adil. Ia tidak berharap kaya, hanya ingin apa yang menjadi haknya sampai tanpa masalah. Sementara Bu Aminah, seorang janda pensiunan, mengatakan bahwa tambahan beberapa ratus ribu rupiah saja bisa menentukan apakah ia harus menunda membeli obat bulan ini atau tidak. Banyak kesalahpahaman beredar tentang rapel. Ada yang mengira rapel adalah bonus dari pemerintah, ada juga yang menganggapnya bantuan sosial, padahal rapel sama sekali bukan bantuan dan bukan hadiah. Rapel adalah selisih hak pensiun yang seharusnya diterima sejak ada penyesuaian kebijakan, namun baru bisa dibayarkan setelah proses administrasi dan anggaran diselesaikan. Uang itu memang milik pensiunan sejak awal, hanya saja waktunya yang tertunda. Sistem pensiun di Indonesia menggunakan sistem pay as you go atau PASKO. Artinya, dana pensiun dibayarkan langsung dari APBN tahun berjalan. Setiap perubahan sekecil apapun harus melalui proses panjang. Verifikasi data, penyesuaian anggaran, hingga persetujuan resmi. Pemerintah memilih berhati-hati karena satu kesalahan bisa berdampak pada jutaan penerima. Banyak pejabat pensiun yang mengakui lebih baik lambat sedikit daripada salah dan menimbulkan ketidakadilan. Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran. Ada pensiunan yang pernah tertunda pencairannya hanya karena satu huruf di nama berbeda dengan KTP. Ada juga yang rekeningnya berubah tapi tidak dilaporkan. Kesalahan kecil seperti itu bisa membuat dana tertahan lama. Karena itulah, pada proses rapel kali ini, ketelitian menjadi prioritas utama. Cara menghitung rapel sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Rapel dihitung dari selisih antara pensiun pokok lama dan pensiun pokok baru. Selisih tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah bulan rapel yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, jika selisih pensiun pokok adalah 150.000 per bulan dan berlaku selama 4 bulan, maka total rapel sekitar 600.000. Ini murni hitungan matematis, bukan perkiraan. Ada juga kasus lain, selisih pensiun hanya 50.000 per bulan, tetapi berlaku untuk periode yang lebih panjang. Jika dikalikan banyak bulan, total rapel bisa mencapai sekitar 1.800.000. Inilah yang sering membuat orang salah paham. Mereka fokus pada selisih bulanan yang kecil tanpa menyadari dampak akumulasi bulan. Ketika dana masuk, barulah mereka kaget, entah karena lebih besar atau justru lebih kecil dari bayangan. Pak Surya, pensiunan golongan 2, sempat kecewa karena mendengar temannya menerima rapel lebih besar. Setelah dijelaskan bahwa basis pensiun dan masa kerja sangat memengaruhi hasil, ia mulai memahami. Menurutnya, kejelasan informasi jauh lebih penting daripada sekadar angka. Tanpa penjelasan, perbedaan mudah memicu prasangka. Memang, setiap golongan memiliki basis pensiun yang berbeda. Golongan I sampai golongan IV memiliki rentang pensiun pokok masing-masing. Masa kerja juga sangat menentukan. Seseorang yang bekerja 20 tahun tentu berbeda dengan yang bekerja 32 tahun. Perbedaan ini terus terbawa hingga perhitungan rapel. Tidak ada yang disamaratakan karena sistemnya memang berbasis kontribusi dan masa pengabdian. Untuk pensiunan janda atau duda, aturannya juga jelas. Mereka menerima 60% dari pensiun utama, maka rapel yang diterima pun mengikuti persentase tersebut. Bu Yuliana, janda pensiunan,
pernah mengatakan bahwa ia sudah memahami sejak awal bahwa jumlahnya tidak akan sama dengan almarhum suaminya. Yang penting baginya adalah kepastian bahwa hak itu tetap ada dan diakui negara. Secara umum, pensiunan golongan terai dengan masa kerja panjang dan golongan IV yang pernah menjabat posisi struktural cenderung menerima rapel lebih besar. Alasannya bukan karena keistimewaan, melainkan karena basis pensiun mereka memang lebih tinggi. Selisih kecil saja, jika dikalikan beberapa bulan, bisa menghasilkan jumlah yang terasa signifikan. Sementara itu, golongan I dan II tetap menerima rapel, meskipun nilainya lebih kecil. Soal waktu pencairan, banyak pensiunan merasa cemas ketika melihat orang lain sudah menerima dana lebih dulu. Padahal pencairan memang dilakukan bertahap. Prioritas diberikan kepada mereka yang datanya paling bersih, rekeningnya stabil lebih dari 6 bulan, dan tidak memerlukan klarifikasi ulang. Perbedaan waktu antar penerima biasanya hanya selisih beberapa hari. Bu Rini, pensiunan guru, mengatakan bahwa menunggu beberapa hari terasa lama ketika pemasukan hanya satu sumber. Namun ia juga menyadari bahwa proses bertahap lebih aman. Ia pernah mengalami penundaan panjang di masa lalu karena data tidak sinkron. Pengalaman itu membuatnya lebih sabar sekarang. Untuk mengecek status pencairan, tersedia beberapa cara resmi. Pensiunan bisa menggunakan aplikasi Taspen Otentikasi, layanan WhatsApp resmi Taspen, atau langsung memeriksa mutasi rekening. Jika muncul kode TSP di mutasi, itu berarti dana sudah dijadwalkan masuk. Namun di balik kemudahan ini, ancaman penipuan juga meningkat. Banyak pensiunan menjadi sasaran penipu yang mengaku petugas dan meminta PIN atau kode OTP. Padahal aturan resminya jelas, tidak ada pihak yang berhak meminta data rahasia perbankan. Pak Hendra, pensiunan Polri, bercerita bahwa ia hampir tertipu karena pelaku terdengar sangat meyakinkan. Untungnya ia teringat pesan anaknya untuk tidak pernah membagikan kode apapun. Secara umum, risiko rapel tidak cair sangat kecil. Anggaran sudah disiapkan dalam APBN, dan dokumen pendukung telah ditandatangani. Target penyelarasan dan penyelesaian pembayaran mengacu pada 5 Januari 2026. Hambatan yang mungkin terjadi biasanya bersifat teknis, seperti perbedaan data, rekening baru, atau dokumen yang belum diperbarui. Yang penting dipahami, rapel ini dijamin undang-undang. Ini bukan kebijakan sementara yang bisa dibatalkan. Negara memiliki kewajiban hukum untuk membayarkannya. Bahkan ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada rapel susulan jika muncul kebijakan tambahan terkait tunjangan atau penyesuaian lain. Bagi para pensiunan, rapel seringkali memiliki makna emosional. Pak Slamet, pensiunan pegawai kecamatan, mengatakan bahwa rapel membuatnya merasa masih dihargai. Setelah puluhan tahun bekerja, ia tidak ingin dilupakan. Bu Sri, pensiunan perawat, melihat rapel sebagai bukti bahwa pengabdian panjangnya tetap dicatat meskipun ia sudah tidak lagi bekerja. Menjelang penyelesaian proses ini, banyak pensiunan saling mengingatkan untuk bersabar, memastikan data benar, dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Kehidupan pensiun memang penuh penyesuaian. Tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi kenaikan rutin. Yang ada hanyalah kepastian sistem dan kepercayaan bahwa negara menepati janji. Pada akhirnya, rapel bukan tentang menjadi kaya mendadak. Rapel adalah tentang koreksi dan keadilan. Tentang memastikan bahwa angka pensiun sesuai dengan kebijakan terbaru, meskipun realisasinya datang belakangan. Ketika dana itu akhirnya masuk ke rekening, banyak pensiunan tidak merayakannya dengan pesta. Mereka hanya menarik napas lega, lalu melanjutkan hidup dengan sedikit rasa aman tambahan. Rapel adalah pengingat bahwa hubungan antara negara dan para abdi negara tidak berhenti saat pensiun. Hubungan itu berlanjut dalam bentuk tanggung jawab, penghargaan, dan perlindungan hak. Selama sistem terus dijaga dan dipahami bersama, para pensiunan bisa menjalani hari tua dengan lebih tenang, tahu bahwa jerih payah mereka tidak pernah sia-sia.